Ya, selamat pagi semuanya. Teman-teman yang sudah bergabung di Facebook kelas 5 dari Buang Sampah Ini Juara. Selamat datang di acara PPO, podcast PPO, yaitu podcast Oleh Buang Sampah Ini Juara PPO. Dan hari ini saya tidak sendiri, perkenalkan saya Haris yang menjadi host pada acara pagi hari ini, ditemani oleh dua tamu yang sangat spesial dari SMP 5 Juara ya Bu ya. Yang pertama ya sebelah samping saya posisi ini ada Bu Musra Handayani selaku kepala sekolah ya Bu ya. Oke. Dan juga ada Bu Mahesti Puji selaku guru dari SMP 5 Juara seperti itu. Dan hari ini kita bakal ngobrol ya Bu ya terkait gimana sih pengolahan sampah yang ada di SMP 5 Juara seperti itu. Mungkin mau tanya dulu bagaimana kabarnya Ibu? Kabar baik Mas Faris, selamat datang di Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga demikian juga para pemirsa yang ada di rumah. Ya, nah, kalau Bu Hesti nih, kabarnya bagaimana? Itu yang paling penting ya teman-teman ya, sudah vaksin. Nah, ini kan baru masuk sekolah ya Bu ya, itu gimana nih Bu keadaannya, apakah sudah bisa beradaptasi dengan situasi yang baru atau gimana? Ya, alhamdulillah ini siswa-siswa kami sudah selama 6 bulan ini 6 bulan ya Bu? mengikuti pembelajaran tatap muka secara terbatas. Dan sebelumnya sudah kita awali dengan adanya simulasi pembelajaran tatap muka bagaimana menerapkan protokol kesehatan di sekolah pada masa pandemi, sehingga ketika pembelajaran tatap muka terbatas dibuka kembali, anak-anak sudah tidak jamu-jamu lagi, sudah menjadi kebiasaan bagi kami di sekolah. Selama pembelajaran tatap muka kita selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu paling tidak datang ke sekolah harus menggunakan cuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Ya, itu yang paling penting ya. Dan alhamdulillah sebenarnya sudah terbiasa dan sudah beradaptasi. Iya, sudah terbiasa, sudah kita tidak jamu-jamu lagi. Justru kalau kita tidak menerapkan protokol kesehatan itu rasanya yang kurang nyaman ya bagi kita sendiri maupun juga bagi orang lain. Ya, mantap sekali. Kalau dari Bu Hesti nih selaku guru, kalau boleh cerita Ibu gimana pembelajarannya saat ini, kira-kira seperti apa? Mantap sekali Bu ya, seperti penerapannya. Nah, selanjutnya kita akan lebih dalam lagi nih teman-teman untuk membahas bagaimana sih pengolahan sampah khususnya di SMP 5 Juara seperti itu. Nah, mungkin saya mau tanya dulu ke Bu Nisa ya, terkait partisipasi siswa nih Bu, kira-kira bagaimana? Ya, terima kasih Mas Faris. Jadi kami di SMP Negeri 5 Jepara itu sudah mulai merintis budaya untuk peduli lingkungan, utamanya peduli terhadap sampah. Pada tahun 2011 kami mencanangkan sebagai sekolah yang peduli sampah. Kita mulai merintis dengan membiasakan kepada warga sekolah, tidak hanya siswa, jadi kita berikan contoh mulai dari bapak dan ibu guru serta karyawan untuk membiasakan memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Dan itu kemudian kita inisiasi itu kita tindak lanjuti dalam beberapa kegiatan dengan kegiatan rutin tiap hari Jumat
karung sampah, kemudian kita juga mengolah produk-produk dari sampah yang bisa kita manfaatkan dan juga memiliki nilai ekonomi. Kemudian kita juga membuat sebuah media, yaitu majalah kreasi, di mana kita bisa mempromosikan dan mempublikasikan kegiatan-kegiatan kita, juga produk-produk yang bisa kita hasilkan. Bahkan beberapa event lomba juga kita ikuti sampai masa pandemi kemarin. Jadi di akhir tahun 2021 kita masih bisa berpartisipasi mengikuti sebuah event yang berkaitan dengan pengolahan sampah. Oke, mantap sekali. Sepertinya banyak sekali program-program pengelolaan sampah di SMP 5 Jepara ya Bu ya khususnya. Dan berbicara mengenai pengolahan sampah, ini kita juga tempatnya menarik sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di layar, ini kita mejanya maupun tempat duduknya ini semuanya adalah benar sekali. Ini adalah produk kreativitas dari siswa-siswa SMP Negeri 5 Jepara di bawah bimbingan Bu Mahesti ini selaku guru prakarya, dan beliau juga sangat peduli terhadap pengolahan sampah di SMP Negeri 5 Jepara. Jadi anak-anak kita latih untuk bisa mendaur ulang sampah menjadi produk-produk yang bermanfaat. Seperti ini Mas, ini adalah meja yang kita produksi dari bahan limbah, dari plastik, botol, kemudian kita isi plastik, kemudian ini juga mejanya ini adalah dari ban bekas, kemudian kita isi dengan ornamen-ornamen dari sedotan, kemudian beberapa karya siswa-siswa kita dari plastik, dari sedotan, dari limbah kertas, semuanya ini bisa bermanfaat dan memiliki nilai guna yang lebih. Bahkan ada beberapa produk dari sekolah kami yang bisa mendatangkan nilai ekonomi, jadi diminati oleh beberapa masyarakat, kemudian dibeli seperti itu. Jadi paling tidak dengan membiasakan karakter cinta lingkungan dengan peduli sampah yang ada di sekitar kita, kita sudah mengajak anak-anak untuk membiasakan diri sedari dini peduli terhadap sampah yang akhirnya nanti bisa membawa dampak dalam kelestarian lingkungan kita. Mantap sekali ya Bu ya, jadi memang sudah terbukti dan sudah diterapkan di SMP 5 ini. Nah mungkin saya tertarik nih sama Bu Hesti. Bu Hesti selaku guru prakaryanya ya Bu ya. Kenapa sih Bu ada ketertarikan dari Ibu untuk mengarahkan siswa-siswa itu membuat prakarya dari sampah? Ini saya cerita sedikit terkait dengan pelajaran saya prakarya. Kebetulan saat itu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tahun 2011 kita mendukung kegiatan Adipura Mas. Dulu kan ada Adipura untuk Jepara, untuk meningkatkan ingin meraih Adipura Kencana kan diharapkan ada bank-bank sampah. Kamilah SMP saat itu yang langsung mendaftar untuk membuat bank sampah. Kami beri nama Bank Sampah Permataku. Nah saat itu juga kami selaku yang match sekali dengan kegiatan bank sampah. Di dalam bank sampah itu kegiatannya kan ada pengolahan sampah organik dan anorganik. Yang organik kami bekerja sama dengan para petugas kebersihan, yang anorganik kita masukkan ke dalam pelajaran. Ya, jadi anak-anak saya kenalkan bagaimana cara mengolah limbah-limbah plastiknya, limbah kertasnya. Bahkan saat ada lomba kami seperti sudah terbawa saat saya masuk ke ruang perpustakaan itu di situ ada tumpukan kertas koran. Di sini langsung ini bisa ini anak-anak saya ajarkan untuk kita sulap menjadi gaun. Nah itu yang pertama tahun 2016 itu ada lomba fashion show ya. Itu saya ide pertama itu. Ternyata akhirnya mengalir karena kita sudah bergelut dengan sampah. Lomba berikutnya kita mencari ide lagi dari sampah-sampah itu sampai tahun 2000 itu kan 17 pas sampah kertas. Kalau 2018 tas plastik berhamburan, anak-anak juga saya bawa ke sana untuk saya berikan ilustrasi untuk plastik ini ayo kita sulap menjadi gaun juga. Akhirnya
saya berikan teknik supaya plastik tidak kelihatan plastiknya. Saya ajarkan dengan cara disetrika terlebih dulu plastik itu. Kemudian jadilah gaun itu. Di sini masih ada itu hasil karyanya yang kita meraih juara 1 juga di tahun 2018. Ya, singkatnya gitu. Itu juga masuk dalam pelajaran dan memang saya hanya sebagai ide anak-anak yang kerja. Ini diginikan terus anak-anak kerja. Jadi tanpa mereka saya juga tidak bisa. Nah, mereka juga ternyata suka. Jadi kita bawa dengan bergelut dengan membuat karya-karya. Ini tangan-tangan anak-anak ini memasukkan sampah membuat ekobrik. Saya tambahkan sekali lagi untuk ide setelah kita sampah apa lagi yang kita bisa menekan, kita tidak bisa menghilangkan kan Mas, mengurangi saat kita melihat kantin. Setiap hari kantin melepas sedotan-sedotan. Ini jadi ide kita juga. Anak-anak juga beri penjelasan, bisakah Anda, anak, kamu minum tanpa sedotan? Bisa Bu. Terus akhirnya kita bawa, ayo kita hilangkan budaya memakai sedotan. Terus akhirnya kita kumpulkan sedotan-sedotan itu, kita kelola lagi untuk lomba fashion show berikutnya kan setiap tahun ini. Tahun 2019 kita sulap untuk sedotan-sedotan dari kantin. Itu jadi gaun juga. Nah, itu dengan teknik kami setrika di belakang itu ceritanya. Itu juga masuk pada pelajaran anak-anak juga membuat setrikaan, teknik membuat materinya dulu kan. Di situ semua keterampilan-keterampilan yang terkait dengan pelajaran prakarya, yaitu pengelolaan limbah menjadi kerajinan. Nah, di sini begitu untuk singkatnya perjalanan. Bisa saya tambahkan Boleh, Mas Ibu. Faris ya. Jadi gini, kita sebagai lembaga pendidikan itu memiliki peran yang aktif ya untuk bisa mewujudkan kelestarian lingkungan, utamanya peduli sampah, di mana lembaga pendidikan itu mencetak generasi-generasi muda. Nah, generasi muda itu adalah kunci nanti masa depan ya, masa depan bangsa, termasuk lingkungan itu kuncinya ya di generasi muda. Nah, di sini kita memiliki tanggung jawab moral untuk bisa mengedukasi kepada siswa-siswa kami, memberikan karakter yang baik, ya, memberikan pendidikan karakter yang baik, utamanya karakter cinta lingkungan. Kemudian juga kita melakukan pembiasaan atau habituasi kepada mereka semuanya. Kita mulai tidak hanya dari praktik yang sudah kita lihat, kita merintis mulai dari kurikulum sekolah, ya, dari visi dan misi sekolah yang kita canangkan itu juga bermuatan atau berwawasan lingkungan. Kemudian kita masukkan terintegrasi dalam mata pelajaran seperti dalam pelajaran IPS, ya, itu ada materi yang berkaitan dengan lingkungan, kemudian juga prakarya, mengolah barang atau produk-produk dari sampah, juga pelajaran-pelajaran yang lain yang relevan. Jadi intinya kita sudah mulai merintis terintegrasi dari kurikulum, ya. Dan kita selalu membiasakan tidak hanya siswa-siswa kita saja, Bapak dan Ibu guru, ketika anak-anak tidak hadir di sekolah pada masa pandemi kemarin, Bapak dan Ibu guru yang menabung sampah ya Bu ya. Jadi kita yang menabung sampah. Kemudian itu tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga kebermanfaatan, menjadi nilai guna yang lebih. Wastafel yang kita punya untuk protokol kesehatan itu produk dari kita semuanya. Jadi dari bahan limbah, dari handuk-handuk bekas, dari baju bekas itu yang ada yang ada di rumah kita bawa, kemudian kita olah menjadi wastafel, dan pot juga demikian. Jadi itu Mas yang bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya ini merupakan hal yang bisa dilakukan oleh semua masyarakat, tidak hanya kita, tetapi semua masyarakat harapannya punya kepedulian terhadap sampah, karena bagaimanapun juga masalah sampah sekarang
tidak hanya menjadi masalah kita, tetapi masalah nasional, bahkan masalah dunia. Dan itu anak-anak harus memiliki pemikirannya jauh ke depan. Bagaimana dampaknya sih kalau kita itu tidak peduli terhadap sampah yang ada di sekitar kita. Minimal sampah dari diri kita sendiri ya. Jadi ada semboyan kita tuh, sampahku adalah tanggung jawabku. Nah seperti itu. Ingatan Mas Faris ya. Ya, mantap sekali ya sepertinya ya, dari segi penerapannya, dari pendidikannya juga, dan tadi juga dijelaskan sejarah singkat nih kenapa SMP 5 itu sangat getol terhadap sampah gitu ya Bu. Tadi saya tertarik terkait poin Ibu yang mengenai menabung sampah, itu bisa diceritakan lebih lanjut nggak Bu? Iya, menabung sampah itu sudah dilaksanakan beberapa tahun ya Bu Esti, nggih? Iya, silakan Bu Esti. Kami sampaikan untuk kegiatan menabung sampah justru pertama sebelum kita melebar ke lomba-lomba itu kita mulai dengan menabung sampah dari sampah kita sendiri sekolah itu kita kelola itu, kemudian kita merambah ke anak-anak dengan edukasi untuk pilah sampah dari rumah. Kemudian kita buat teknik untuk anak-anak, kita perkenalkan ya, kita beri ilustrasi apa bahayanya kalau kita tidak melaksanakan kegiatan ini dan apa yang kita bisa dan mudah caranya itu dengan menabung. Ternyata dia mengerti dan bahkan untuk menabung itu terlaksana dan mereka antusias sekali Mas Faris. Mereka antusias sekali dengan menabung sampah. Saya beri jadwal seminggu sekali. Jadi sampah itu sempat terkumpul seminggu sekali. Pertama itu mengumpulkan sampah kertasnya, untuk sampah kertasnya. Kemudian setelah pekan berikutnya dia mengumpulkan sampah plastik. Pekan minggu ketiga dilanjutkan menabung sampah jelantah sampai kita kelola seperti itu, ditabung dibawa ke sekolah. Dengan maaf terganggu sedikit, enggak apa-apa ya. Kita tunggu dulu selesai mungkin. Nanti kita tunggu sebentar biar tidak. Mulai hari Senin, Kita cut dulu gitu. April 7A, Edri, Ahmad Edri 7B, Darul Anam 7B, Arif Rahman dan Ayu Aprilia 7E, Hanum Nur Afifah 7F, Fredrik 8B, M. Dirga 9E, Rahma Ayu 9F. Di hari Selasa Tiga dulu aja. yang kita masuk, Ini masih jalan, Pak. Masih live. di hari Selasa Dia tuh. dari Ini Maaf. maaf. Jatim Pak Hanum Nur Afifah, Rabia Ruli, M. Dirga. Untuk hari Rabu yang kita masuk kita mengikuti tes di hari Rabu dari Arga Permana, Darul Anam, Ahmad Indri, Hanum, Fatiawi, Iqmal Irwanu, Irwan Nur Faizan dan M. Dirga. Irwan Nur Faizan dan Iqmal Irwanu sudah melakukan tes susulan hari ini juga di ruang panitia. Kemudian hari Kamis, sesuai yang tidak mengikuti tes di hari Kamis, Gani Arga Permana, Ahmad Edri, Fatia Ruli, Ahmad Ridho, Syarif Tegar, Nabila dan M. Dirga. Untuk siswa yang tidak mengikuti tes di hari Jumat, yaitu Ahmad Gani Permana, Ahmad Edri, Elok
Ya, sepertinya sudah ya. Maklum ya teman-teman, karena memang situasinya di sekolah, jadi ada iklan-iklan sedikit gitu Bu. Iya, saya lengkapi tadi sepertinya sedikit ada gangguan, kita maaf ya Mas ya, kurang. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk menabung sampah yang mungkin maaf untuk model ini, mungkin sekolah-sekolah lain belum mengambil, kami mengambil sikap dengan mengajak anak-anak. Saya juga menyampaikan kepada mereka yang semula mereka kok suruh mungut sampah, bukan mungut, kamu melakukan tanggung jawab atas sampahmu sendiri di rumah, nanti dibawa ke sekolah. Mereka mengerti, jadi tidak ada yang tidak baik di sini. Nanti justru kamu akan bisa mensosialisasikan ke orang yang lain. Kalau kamu ditanya kok bawa sampah sih, jadi kita bisa jadi virus untuk kebaikan, untuk kita akan cinta lingkungan. Saya beri nasihat-nasihat seperti itu, mereka pede, akhirnya pede. Terus tadi saya sampaikan untuk menabung ini kami buatkan rekening. Ya, rekening saya buat per kelas. Jadi sifatnya masih sedekah untuk anak-anak karena dinamakan satu kelas. Jadi anak-anak bawa semua, cuma namanya rekeningnya satu. Terus kami lombakan. Nah, tadi terjadwal saya sampaikan agak sedikit terganggu, mungkin bisa memotivasi yang lain. Setiap seminggu sekali, tidak tiap hari. Jadi sempat sampah itu terkumpul. Sampah paling banyak di sini yang sering muncul kan kertas dan plastik. Jadi saya jadwalkan pekan pertama, Jumat pertama itu sampah kertas. Terus Jumat berikutnya kami selalu kami ingatkan setiap Kamis gitu, besok menabungnya ganti sampah plastik. Pekan ketiga, ayo nanti ganti sampah jelantah. Jelantah itu apa Bu? Ada yang tidak mengerti, akhirnya kami sampaikan itu sisa minyak, sisa penggorengan. Terus itu dilakukan, terus sesekali saya minta untuk menabung sampah logam, kaleng. Kalau lebaran kamu kan punya banyak kaleng jajan, itu juga dibawa. Itu kami berupaya untuk mengurangi sampah yang ada di sekitar kita, utamanya dari rumah, mendidik anak untuk bisa ikut serta di dalam menekan munculnya sampah. Dan rekening itu kami bagikan setelah 6 bulan atau 1 semester. Uang kita bagikan bentuk uang untuk kegiatan ya mereka di kelasnya. Itulah nabung sampah yang unik di SMP Negeri 5 yang anak-anak ini cerita sedikit. Sudah ada karakter, ada yang begini, di rumah saya tuh punya komunitas juga ibu-ibu, sudah saya kondisikan seperti itu. Ada cucunya yang murid sini, terus akhirnya cerita gini, ini sampah saya ya Mbah, mau saya tabung di sekolah. Lah itulah berarti anak-anak sudah happy, senang dan tidak merasa terpaksa dengan menabung sampah. Gitu Mas Faris. Wah, mantap sekali dari program nabung sampah, dan ini juga bisa dicontoh sama sekolah-sekolah lain ya. Harapan kami begitu, kami ingin sebagai virus kebaikan untuk tentang sampah, karena sampah adalah sudah masalah yang mendunia. Anak-anak juga sudah mengerti kenapa harus kelola sampah itu. Dan saya berikan sampah menjadi berkah. Itu yang saya berikan motivasi. Berkahnya apa? Kita ternyata dikenal dengan sampahnya, kelola sampah kita dengan juara-juara, terus kita dikunjungi tamu dari luar daerah karena dikenal pengelolaan sampahnya. Pernah kedatangan tamu dari Pati untuk tentang menanya-nanya bagaimana itu kelola sampah, studi banding gitu. Terus kita juga ya alhamdulillah dengan kelola sampah banyak, misalkan tidak dengan berpendidikan spesial tapi dipanggil untuk memberikan sebagai narasumber untuk membuat kreasi-kreasi. Inilah berkah dari kelola sampah gitu. Iya. Berkahnya dan manfaatnya dirasakan sekolah dan juga elemennya ya Bu ya. Iya, dan pastinya juga itu berpengaruh terhadap pendidikan karakter siswa. Iya, anak-anak ternyata yang semula kan dia tidak mengerti, kok sampah gitu, mereka mengerti. Dan saya juga merasa bangga atau bagaimana. Sini kan juga anaknya orang berkelas juga.
turun dari mobil Alphard bawahnya kan sampah loh Mas. Bawah itu dia dapat, oh subhanallah. Berarti orang tuanya juga mendukung, jadi tidak merasa ada model yang malu, itu enggak ada. Itu kita sudah terapkan dan kita ajarkan dan mereka mengerti itu. Ini yang setiap kali kita sudah penuh untuk tempat penampungan, itu Pak Anies yang selalu saya, Pak Anies sudah penuh, mohon dieksekusi, ganti rupiah gitu. itulah birokrasinya. Ngaten. Iya. Jadi kita juga menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga, utamanya dengan DLH Mas, dalam pengelolaan sampah. Kita diberi bantuan juga untuk alat pencacahan sampah ya, untuk sampah-sampah organik. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Bank Sampah Induk Jepara. Ini ada Mas Anies ya, yang selalu membantu untuk distribusinya ya, karena jujur saja sampah ini pendistribusiannya sangat memerlukan biaya yang mahal. Apalagi sekarang di kota sudah tidak ada tempat pembuangan sampah. Jadi kita harus membuang sampah sendiri sampai ke tempat pembuangan akhir. Dan itu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tapi kalau kita bekerja sama, diawali dengan pemilahan sampah, kemudian kita bekerja sama dengan Bank Sampah Induk Jepara, paling tidak bisa meminimalisir biaya yang semestinya harus kita bayar. Ya. Hanya khusus untuk sampah-sampah organik saja, kita tetap bekerja sama dengan DLH dalam pengambilan sampah sehari-hari, seperti itu Mas. Berarti yang diambil itu udah dipilah ya Bu ya? Sudah kami pilah, iya sudah kami pilah. Okay. Jadi sebenarnya inti dari apa yang kita lakukan selama ini adalah pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter yang kita tanamkan kepada siswa-siswa kita untuk bisa mencintai atau memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, utamanya dalam peduli sampah itu saja. Kita tahu bahwa sekolah itu merupakan salah satu rumah tangga yang produksi sampah sehari-harinya sangat banyak. Apalagi kalau nanti kantin sekolah sudah mulai dibuka. Itu sampah seperti sampah plastik, sisa makanan, minuman dan sebagainya, itu jadi masalah bagi kami. Belum lagi nanti mengganggu kesehatan dari warga sekolah dan sebagainya. Nah, kita juga menerapkan ya Bu ya, ketika sebelum pandemi kita tidak menggunakan sedotan, kita juga mengharuskan kepada siswa untuk membawa botol minum sendiri. 2019 kita canangkan SMP 5 bebas sedotan. Bebas sedotan. Dan kita kerjasama dengan kantin juga, kita beri pengertiannya dan ada sharing gitu, terus mereka mengerti. Kan kalau tidak diberitahu kan mereka juga terus untuk menyediakan minum dengan menggunakan gelas yang bisa dicuci kembali. Kita tunjukkan sehari berapa plastik itu yang tertunda atau tidak sebagai sampah. Alhamdulillah mengerti dan bisa jalan. Mudah-mudahan ke depan kita tingkatkan lagi untuk pengurangan sampah-sampah yang sering muncul di lingkungan SMP Negeri 5 Jepara. Itu yang kita perbuat ya, sampai masuk ke program MGMP Mulek Prakarya. Untuk MGMP Prakarya juga belajar atau mengadakan kegiatan di SMP Negeri 5. Saat itu membuat pot dari handuk kita share, dan karya kita untuk pot dari handuk itu sudah diminati. Tapi kan kita program itu pendidikan, jadi untuk produksi besar itu memang kita itu yang belum untuk tenaganya. Tapi sempat melayani DLH dengan nominal sampai 3 jutaan lah untuk sampah yang dari kain, baju bekas menjadi pot, itu yang sudah kami lakukan. Kalau kita mau online itu insya Allah banyak peminat, tapi kita tahan dulu. Yang penting ini anak-anak kelola limbahnya itu jalan, itu nomor 1. Untuk produksi nanti Mas Sanis itu yang bisa mengembangkan untuk proyeknya itu. Kita sebagai ide kreatifnya. Ini satu lagi, kita bisa mengangkat siswa yang tadinya kalau diajak belajar itu agak susah Mas. Tapi saat saya ajak untuk kerja di bengkel kreasi ini, mereka juara. Itu ada yang seperti itu. Itu untuk
bisa memberikan kegiatan positif pada anak-anak yang malas mikir tapi dia mau membuat kreasi. Itu ada sekarang sudah SMA dia. Itu menjadi kenangan saya. Iya, karena memang setiap siswa punya potensi. Iya, ya, potensi itu ya, ternyata dia kok enak diajak kerja, terus itulah. Ternyata kita juga termasuk bengkel, tidak hanya bengkel sampah-sampah tapi bengkel anak yang itu menjadi. Jadi paling tidak anak-anak ketika mereka kurang dalam segi akademis, mereka punya kelebihan dari segi non akademis. Jadi kreativitas mereka dalam mengolah sampah dan sebagainya itu nanti harapannya di masa depan bisa menghasilkan ya sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Itu Mas. Dan lebihnya Mas, ini saya salut pada Ibu Kepala Sekolah Bu Lisna Handayani yang mendukung dan sekali. Terima kasih Bu Lisna ini. Alhamdulillah Kepala Sekolah selama saya kan di sini sudah sejak tahun 2003 mendukung dengan program-program tentang pengelolaan limbah atau sampah. Ini Bu Lisna sampai kemarin membuat MOU dengan DLH yang selama ini belum pernah kami lakukan. Beliaunya antusias sekali. Ayo Bu, terima kasih. Akhirnya inilah kita semakin lenggangnya semakin enak gitu, kepala sekolah mendukung gitu. Baik. Kalau dari Bu Lisna sendiri nih atau Bu Hesti, buat sekolah-sekolah yang ingin mencontoh dari SMP 5 ini, hal apa yang dilakukan pertama kali nih Bu harusnya? Iya, sebenarnya kita ini berawal dari hati nggak Bu, nggak? Kita bukan bermaksud untuk lebih dari sekolah lain, tetapi kita berasal dari kepedulian kita terhadap lingkungan. Nah, alhamdulillah apa yang selama ini kita rintis bisa menghasilkan prestasi bagi sekolah kami. Harapan saya bagi sekolah-sekolah yang lain juga bisa merintis hal yang sama, karena bagaimanapun juga sebagai lembaga pendidikan kita punya tanggung jawab moral untuk bisa menumbuh kembangkan karakter peserta didik kita, utamanya karakter cinta lingkungan, dimulai dari kepeduliannya terhadap sampah. Dan ini beberapa kali kami sudah menjadi tujuan studi banding beberapa sekolah, bahkan beberapa organisasi nggih Bu Hesti berkunjung ke SMP Negeri 5 Jepara. Harapan kami nanti kita memiliki ruangan yang lebih representatif sehingga nanti hasil-hasil karya dari siswa-siswa kami bisa kita tata, bisa kita pajang dengan lebih bagus, lebih layak, sehingga nanti dari segi keamanan, dari segi keawetan, bahkan juga nanti kalau ada tamu dan kunjungan kita lebih percaya diri seperti itu. Nah, mohon nanti dukungannya kita bisa memiliki ruangan yang lebih representatif lagi. Ya, jadi mulainya dari hati ya Bu ya, seperti itu ya. Kalau dari kendalanya nih Bu, selama pengelolaan sampah ini kendala yang mungkin paling berarti dan mungkin Bapak Ibu dari sekolah lain bisa mengantisipasinya itu apa Bu kira-kira? Kendalanya mungkin yang pertama ketika kemarin kita masa pandemi anak-anak tidak hadir di sekolah, itu kendala bagi kita karena keterlibatan anak-anak tidak ada, karena bagaimanapun juga karya-karya ini adalah karya-karya siswa kita. Kalau tidak ada siswa, Bapak dan Ibu guru juga belum tentu nanti mampu menghasilkan ini semua, karena dibutuhkan banyak tangan-tangan yang terampil ya, semuanya harus bersama-sama kolaborasi ya. Jadi tidak bisa dilakukan Bu Maesti sendiri atau mungkin rekan guru yang lain, harus bersama-sama. Jadi untuk menciptakan sebuah gaun dari produk daur ulang seperti itu kan kita butuh kreativitas dan kolaborasi dari tim sehingga bisa menghasilkan karya yang bagus. Nah, seperti itu. Kemudian kendala yang berikutnya adalah dari segi misalnya kita harus ikut lomba ya kan. Kita sudah punya brand ya, bisa dikatakan begitu ya, kalau di Jepara sekolah yang peduli terhadap sampah sudah dikenal mungkin ya SMP 5 Jepara. Nah, brand itu ketika ada event-event kan kita mau tidak mau harus
ikut berpartisipasi. Nah, ketika ikut berpartisipasi mau tidak mau dibutuhkan biaya. Nah, itu. Jadi bagaimanapun juga sekolah harus memfasilitasi biar kita bisa tetap eksis, bisa tetap menorehkan prestasi, karena ketika kita sudah meraih sebuah prestasi itu lebih berat ketika kita harus mempertahankan daripada meraih prestasi itu sendiri. Itu beban bagi kita, tapi dengan dukungan dan kerja keras dari teman-teman guru semuanya, alhamdulillah selama ini ketika ada event apa gitu kita tetap bisa berpartisipasi, dan alhamdulillah terakhir kemarin pada masa pandemi kita juga meraih juara 1 untuk Fun Science yang diikuti oleh siswa-siswa kami yang diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Jepara. Mantap sekali. Itu kalau dari kendala yang diungkapkan sama Bu Lisna. Kalau dari Bu Hesti, Bu, dari pelajarannya sendiri ada kendala khusus gak, Bu, dari prakaryanya? Untuk kendala, kami secara umum saya lihat tidak kendala, untuk karena ada dukungan dari kepala sekolah. Kami kadang yang lebih mikir itu yang Ibu tadi sudah disampaikan, kendala yang besar itu biaya jika ada event-event. Kalau saya kan siap jalan gitu. Terus saya untuk segi positifnya kami sampaikan, Mas, tadi saya sampaikan tidak sendiri. Saya ada tim yang agak banget, itu namanya Pak Triyoko yang juga tim kreasi kami. Itu benar-benar kalau sudah kerja juga tidak tahu waktu. Didukung dengan Bapak Ibu guru lainnya yang tidak, notabene tidak basic keterampilan, itu mau ikut bergabung. Kalau ada event besar misalkan karnaval kita saat itu belum mereka menyajikan sampah untuk show, kita juga sudah ayo kita keluarkan dengan barisan dari kreasi dari sampah. Itu ibu-ibu seperti guru BK itu saya beri, gimana tuh Bu, buat apa, saya bantu sedikit langsung ikut. Jadi itu yang membuat saya itu bertahan dan senang. Begitu. Untuk kendala-kendala yang berarti ya itu tadi Bu, mungkin ruang representatif itu yang kendala bagi kami. Ini gedung ini pinjaman, Mas, ini pinjaman untuk sementara. Maka maaf, ini semakin penuh adanya ini saya asal begitu Mas Faris. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi gitu. Ya baik, jadi kuncinya tadi sebenarnya kerjasama ya Bu ya. Iya, kolaborasi ya. Bu Hesti selaku guru prakarya tidak bisa bekerja sendiri ya, tanpa didukung oleh teman-teman guru yang lain, didukung oleh komite sekolah, didukung kepala sekolah ya. Ide-ide Bu Hesti nggak mungkin bisa tersalurkan kalau semuanya tidak berkontribusi. Tapi alhamdulillah selama ini ya kita bisa menjalankan itu semuanya secara bersama-sama. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, saya itu melihat ini keluar dari hati ya, keluar dari hati. Jadi Bapak dan Ibu guru juga sudah memiliki jiwa, oh ini ada bahan seperti ini. Oh sudah dikenal dengan sampahnya. Bapak Ibu guru juga mendukung, misalkan mau ini misalkan sampai mendukung mengumpulkan sesuatu lewat siswa, kan kita butuh wali kelas oke, langsung kita tinggal ini saya butuh ini lab misalkan handuk bekas, itu juga didukung. Iya, langsung di-share ya. Langsung itu seperti itu. Jadi enak kerjanya. Begitu. Yang punya di rumah besoknya dibawa gitu. Itu pasti dibantu. Itulah kita, dan dari pergantian setiap kepala sekolah kami didukung terus. Kalau kepala sekolah sudah tidak, Mas, kita tidak bisa sampai sekarang. Alhamdulillah ini saya Bu Lisna, ternyata beliau juga mendukung sekali dengan kegiatan ini, maka kami bisa lanjut seperti ini. Itu yang kami laksanakan sampai hari ini. Cuma sayang Ibu Hesti sebentar lagi purna tugas tuh. Tapi sekali ya, Bu, ya. Tapi tidak apa-apa, Mas. Bu Hesti cuman secara kedinasan saja, tetapi secara hati ya masih berada di SMP 5 Jepara. Jadi sudah saya minta seperti itu.
Ada di sekolah kami ada yang namanya pengembangan diri kewirausahaan, Mas. Jadi ada yang kalau saya kan ini mengajar formal prakarya, yang kewirausahaan itu yang kegiatan ekstra. Jadi mungkin seperti Ibu Kepala Sekolah Bu Lisna, kami di Jawil mungkin untuk mengembangkan lewat jalur yang ekstra itu. Ya. Jadi, lewat jalur ekstrakurikuler, memang kalau secara kokurikuler Bu Hesti sudah tidak bisa karena secara kedinasan sudah tidak aktif lagi, tetapi secara melalui jalur ekstrakurikuler dan juga nanti kalau ada event-event tertentu Bu Hesti, ya saya mohon masih siap untuk membackup SMP 5 Jepara. Untuk ekstrakurikulernya itu memang program sekolah atau program kabupaten atau bagaimana ya Bu ya? Itu program sekolah, jadi kita diberikan kebebasan atau keleluasaan untuk menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan kebutuhan dan juga sumber daya yang kita miliki. Nah, karena ikon sekolah peduli sampah ini sudah melekat di SMP 5 Jepara, jadi kita membuat kegiatan ekstrakurikuler kewirausahaan seperti itu. Mantap sekali, berarti buat Bapak Ibu guru yang dari sekolah manapun di Jepara bisa juga mencontoh untuk ekstrakurikuler itu ya Bu ya, ekstrakurikuler kewirausahaan nanti diintegrasikan dengan pengelolaan sampah atau prakarya sampah seperti itu. Ya, untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang join di live streaming hari ini, kalau semisal ada pertanyaan bisa diajukan saja secara langsung, nanti saya akan bacakan seperti itu ya. Sudah ada pertanyaan beberapa, boleh minta tolong dicek Pak? Kelihatan enggak? Belum ada ya sepertinya ya. Kalau belum ada silahkan buat Bapak Ibu yang tertarik lebih lanjut nih terkait program-program tadi ya Bu ya. Nah mungkin saya tertarik nih Bu, untuk yang dulu ketika pertama kali meyakinkan Bapak Ibu guru untuk bisa sejalan tuh bagaimana sih Bu caranya? Mungkin Bu Maesti ya ini karena beliau yang mulai dari awal ya. Silakan Bu Maesti. Untuk tentang Bapak Ibu guru, karena kan mungkin ada Bapak Ibu guru yang nonton kemudian merasa ingin melakukan, tapi ini gimana ya cara saya meyakinkan rekan kerja Bapak Ibu guru yang lain gitu. Iya. Ini kita bawa ini, kita membawa yang keluar bukan Bu Hesti, jadi sekolah. Jadi Bapak Ibu guru, teman-teman lain merasa ikut memiliki, kita kemas dengan seperti itu. Jadi saat kita membuat kegiatan-kegiatan, mereka juga langsung mendukung dengan kegiatan itu. Misalkan ada proyek, itu kami tidak sendiri. Seperti tadi yang saya sampaikan, semua ikut ambil bagian. Untuk kami dengan tim kreasi untuk Bank Sampah Permataku, ide-idenya terus kami sampaikan, terus mereka saling bahkan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tadinya tidak dikerjakan, antusias, minta tanya, itu kita berikan petunjuk sedikit mereka sudah bisa. Untuk yang secara formal memang kan kami di kelas juga seperti Pak Yoyo itu bisa menyampaikan saat-saat kegiatan pembelajaran untuk kegiatan Bank Sampah. Tapi kalau ada proyek kami bawa nama SMP Negeri 5, jadi tidak Bank Sampah saja. Jadi yang keluar kita sudah membawa nama sekolah. Nah, yang ini untuk Jepara, Mas Faris mungkin asli Jepara ya. Nah, untuk karnaval kan setiap tahun. Nah, itu yang proyek setahunan kita itu kalau karnaval pasti kegiatan bengkel kreasi ini rame proyek sendiri dan semua itu ikut turun tangan. Jadi kita sudah menyatu dengan istilah Permataku. Justru yang memberi nama Permataku ini dari guru seni budaya. Jadi saat pertama kami mencanangkan Bank Sampah, saat itu kami langsung punya niat ingin mendukung program pemerintah yang ingin meraih Adipura Kencana. Saya langsung oke, walaupun kita belum siap apa-apa, langsung SK saja, SK untuk kepanitiaan terus kita kembangkan. Alhamdulillah didukung juga kepala sekolah, akhirnya dari pemerintah daerah kita mendapat perhatian Mas, terus dapat bantuan rumah pilah, itu juga dari bantuan Pemkab
DLH itu yang memberikan bantuan ke kita, walaupun sini tempatnya kan sempit, kita kita taruh di situ, kemudian kita dapat bantuan mesin cacah itu tadi, itu karena apa? Kita start untuk langsung mendukung, ayo kita buat bank sampah apa yang dikehendaki oleh Pemkab, itu bermula kita termotivasi, terus bisa berkembang sampai sekarang. Ini jadi mengelola sampah sekolah juga kita kelola lewat bank sampah, jadi tidak ada yang istilahnya menjual sampah sendiri, biasanya kan begitu, sekarang tidak jadi satu, kita jadikan rekening untuk sampah-sampah barang yang tidak terpakai, terus kita kembangkan ke sekolah, itulah. Dan itu dikembalikan untuk sekolah, Mas. Iya, jadi hasil penjualan sampah dari menabung sampah, kemudian penggantian uang dari Bank Sampah Induk Jepara, kemudian dikembalikan ke sekolah, dari anak-anak kita kembalikan ke kas kelas yang bisa dimanfaatkan untuk misalnya lomba kebersihan atau mungkin kegiatan-kegiatan yang membutuhkan biaya. Iya. Jadi sepertinya pengelolaannya ini sudah terintegrasi gitu ya Bu, dari pelajarannya, kita ada lomba, kemudian juga sudah ada pengelolaannya di sini, dan kerjasamanya juga sudah lumayan kuat seperti itu. Lomba terkait misalkan si kebersihan kan ada seksi sendiri, seperti Ibu Kepala Sekolah kan ada urusan-urusan K7, itu mendukung dengan mengadakan lomba kebersihan, otomatis kan terkait dengan sampah lah kita seperti itu. Jadi kita alurnya kita programkan sampai anak-anak tentang sampah, untuk kelola sampah itu sudah mapan. Ada saat lomba kebersihan, ada lomba menabung sampah, itu juga ada. Kami adakan lomba menabung. Ada juga lomba yang kami selenggarakan karena pada saat ini anak-anak kan sangat gaul dengan hal-hal yang berbau digital ya. Jadi kita bikin lomba vlog, lomba TikTok ya, yang isinya kampanye tentang peduli sampah, peduli lingkungan. Dan itu ternyata antusiasme anak-anak sangat tinggi. Jadi itu kita mengapresiasi, ternyata anak-anak itu juga sudah mulai tumbuh ya kesadaran mereka, kepedulian mereka terhadap kelestarian lingkungan, juga kepedulian mereka terhadap sampah. Baik, ternyata lombanya juga harus disesuaikan juga ya Bu ya? Iya, kita sesuaikan dengan situasi saat ini, apalagi ketika anak-anak tidak bisa hadir di sekolah secara dalam waktu yang bersamaan, kan kita pembelajaran masih secara shift ya, meskipun sudah 100% tapi kan ada shift pagi, shift siang. Nah, jadi mereka tetap bisa berkarya meskipun dari rumah. Nah, jadi kita sediakan link untuk pendaftaran, untuk pengiriman karya, kemudian dinilai oleh Bapak dan Ibu guru dan kita berikan apresiasi itu. Dan itu sudah kita lakukan selama pandemi. Jadi intinya selama pandemi bukan berarti terus anak-anak belajar di rumah, tidak ada aktivitas, tapi kita tetap menumbuhkan kreativitas ya pada siswa untuk bisa menampilkan ide-idenya dalam hal apapun sebenarnya, dalam hal apapun. Nah, utamanya dalam hal kepedulian terhadap sampah ini kita bikin lomba TikTok dan vlog tentang pelestarian lingkungan dan kepedulian terhadap sampah. Untuk HPSN kemarin sekolah kita. Iya, HPSN Hari Peduli Sampah Nasional beberapa waktu yang lalu, mungkin satu-satunya sekolah ya di Kabupaten Jepara yang kita mengadakan kegiatan seremonial. Jadi kita apel bersama sekaligus memberikan wawasan kepada anak-anak. Apa sih latar belakang HPSN itu? Kemudian mengapa sih kita harus peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sampah? Kemudian kita lanjutkan juga dengan lomba menabung sampah tiap-tiap kelas. Jadi mereka kelihatan semangat sekali. Karena ketika anak-anak hadir di sekolah, kita tidak mengkondisikan dengan baik, kasihan mereka. Ya kan, masa pandemi di mana pembelajaran juga bisa dikatakan tidak bisa maksimal karena kita ada keterbatasan baik itu waktu pembelajaran maupun media yang harus kita gunakan.
maka kita juga mengantisipasi dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu meningkatkan kreativitas ya, kolaborasi terhadap teman-teman satu kelasnya atau satu tim dan sebagainya. Oke, mantap sekali. Sudah ada pertanyaan? Boleh dicek Pak? Belum ada ya sepertinya ya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang terakhir mungkin ya Bu Hesti dan Bu Lisna. Terkait harapan Bu Lisna dan juga Bu Hesti nih kepada sekolah-sekolah yang lainnya atau kepada masyarakat Jepara pada umumnya terkait sampah dan lingkungan ini bagaimana Bu? Iya, kalau harapan saya, kalau setiap orang, setiap pribadi itu peduli terhadap sampah ya, sampah dari diri sendiri, sampah di lingkungan keluarganya, saya kira masalah sampah yang saat ini menjadi masalah internasional itu bisa kita atasi. Karena untuk mengatasi masalah sampah itu tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah saja, tetapi harus berbagai pihak, berbagai elemen masyarakat. Jadi lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, ya, pribadi dalam hal ini guru sebagai pendidik, kemudian peserta didik itu harus bersama-sama berkolaborasi untuk bisa peduli terhadap sampah. Jadi mulai sekarang kita biasakan untuk memilah sampah dari rumah, ya kan, sampah organik yang bisa kita buang di lingkungan kita karena mudah terurai, kemudian sampah anorganik kita pilah, kita tabung di sekolah ataupun kita salurkan ke bank sampah induk Jepara. Nah, itu salah satu cara kita untuk bisa menekan terjadinya masalah sampah. Jadi intinya kita melaksanakan prinsip 3R nggih. Reuse, reduce dan recycle. Jadi itu kita terapkan juga di sekolah ini. Ya, demikian Mas. Dari Bu Hesti bisa menambahkan ya. Pada dasarnya sudah disampaikan Ibu untuk harapan kami. Jadi untuk harapan saya yang utama dari anak-anak itu saya sarankan dia menjadi pionir-pionir kecil yang bisa memberikan apa ya di masyarakat sekitarnya itu ajakan untuk menabung sampah. Sampai bahkan saya katakan nanti kalau mereka itu kesulitan mengumpulkan dan membuangnya kemana, suruh buang ke rumah kamu. Saya suruh dia kalau pas bincang-bincang sisipkan untuk tentang sampah. Itu harapan saya untuk ke anak. Jadi dari mereka lah kita berharap untuk pembiasan lebih luas. Kemudian saya sendiri sudah saya contohkan, saya ke anak sudah saya motivasi seperti Bu Hesti. Itu saya hanya sekedar omong di komunitas Dawis Mas, itu ternyata juga langsung menyambut, merespon. Kalian juga bisa, misalkan membuat kegiatan yang sepedaan bareng-bareng ke pantai, terus ayo kegiatan bareng-bareng pungut sampah, misalkan saya beri ide-ide seperti itu juga termasuk perbuatan mulia. Terus itu nanti kamu bisa dengan gerakan bareng kan itu menjadi kegiatan yang positif, saya katakan begitu. Harapan saya mereka jadi pionir-pionir untuk penggerak cinta lingkungan dan untuk peduli sampah itu Mas, untuk angan-angan. Untuk saya sendiri kan saya sebagai ibu sudah saya buktikan di Dawis kan ibu-ibu mereka mengerti dan mau itu. Berarti anak-anak pun bisa. Kalau saya pikir kan begitu, kalau mereka punya jiwa yang rela berkorban dan mau berbuat lebih, anak kan, tapi tidak semua anak memang, setidaknya kalau ada beberapa anak yang begitu kan bisa jadi virus untuk peduli sampah, begitu dari saya. Oke, mantap sekali. Jadi penerapannya bisa di mana aja ya Bu ya, bisa ke siswanya, bisa dari kelompok Pordawis tadi, bisa dari diri sendiri, dari rumah tangga juga. Sering saya berikan video-video kecil yang anak-anak itu ternyata bisa berjuang dengan sampahnya, yang anak SMP sampai mendobrak tentang impor sampah plastik itu aja, itu termotivasi. Ini aja nih anak SMP seperti kamu pun bisa jadi penggerak seperti itu. Dia protes tidak mau, kita sampai contoh jiwa-jiwa anak yang peduli lingkungan. Kamu tidak usah yang seperti itu, yang sederhana saja itu bisa di lingkungan kamu sendiri.
Saya beri contoh yang nabung itu Bude, Pak D atau Pak Le yang misalkan punya sampah saat jelantah kan, Bu jelantah itu susah lah, kamu itu kan sampah, barangkali dibuang, kamu berani enggak bilang Bude ada sampah jelantah misalkan, sampai seperti itu biar mulai komunikasi keluar ya. Itu ternyata kita berhasil juga mengumpulkan sampah jelantah dengan teknis seperti itu, yang tadinya kanan kirinya masih cuek tentang sampah dan membuang seenaknya. Saya beritahu bahwa jelantah itu kalau dibuang sembarangan sehari cuma berapa cc tiap hari itu akan merusak struktur tanah. Terus saya berikan pengertian itu, kalau kita kelola jadi satu, misalkan sedikit-sedikit kan dikumpulkan, nanti banyak akan menjadi bahan untuk membuat sabun, lilin, bahkan kalau banyak bisa jadi minyak pelumas. Mereka mengerti. Gitu. Wah, mantap sekali dari pembicaraan kita ini ya, Bu, ya. Buat Bapak Ibu dan juga buat teman-teman semuanya, ternyata bisa dan mampu juga SMP Negeri 5 Jepara mengintegrasikan pendidikan lingkungan di sekolahnya, dari mulai tadi banyak program menabung sampah, kemudian dari pelajaran prakarya juga, integrasi di beberapa mata pelajaran terkait, IPS, akhlak di sana juga masuk. Iya, mantap sekali, dan pendidikan agama. Dan juga ketika ada acara-acara besar seperti HPSN, kemudian ada pawai, itu juga turut selalu membawa sampah sebagai brandingnya seperti itu. Dan saya yakin, kami semua juga yakin itu bisa diterapkan di semua sekolah. Jadi buat Bapak Ibu dari sekolah manapun yang berada bisa menjadi penggerak gitu ya, Bu ya, seperti yang dibilang sama Bu Hesti, penggerak di sekolahnya, penggerak di lingkungannya, penggerak di rumahnya juga mungkin untuk bisa mulai peduli dengan dimulai dari diri sendiri dan juga mulai keluarga dan lain sebagainya. Dan juga persoalan sampah ini juga butuh kerjasama dengan banyak pihak, jadi mari saling bekerja sama untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik. Itu saja, sekian dari podcast pada siang hari ini. Buat teman-teman semuanya yang ingin mengikuti Bank Sampah Induk Jepara, bisa add di Facebooknya yaitu Bank Sampah Induk Jepara. Atau kalau SMP 5 mungkin ada media sosial, Ibu, mau diinfokan? Ada, kita punya website, juga punya akun Facebook dan juga IG ya Pak Sia. Oh iya, nanti kita juga akan publikasikan di sana. Semua kegiatan kita publikasikan. Ada Pak Widodo itu nanti yang bertugas untuk mengupload dan memposting semua kegiatan di sekolah kita. Ya, mantap. Jadi kalaupun ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung ke media sosial dari SMP 5 Jepara seperti itu. Dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut terkait Bank Sampah Induk juga bisa ke Facebook kami. Dan nantikan juga untuk program-program podcast selanjutnya dari program podcast PPO oleh Bank Sampah Induk Jepara. Sekian dari saya selaku host, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa.